Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi di rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, teman-teman, di sini pagi-pagi aku mau nyiapin dulu sarapan buat Rafa. Seperti biasa, kalau pagi-pagi itu suka ada nasi sisa, jadi aku bikinin aja nasi goreng daripada nggak kemakan. Biasanya kalau diangetin lagi tuh suka nggak enak, ada bau-baunya ya teman-teman. Makanya mendingan diangetin atau digoreng aja kayak gini. Nah, dan ini untuk nasi gorengnya aku bikin nasi goreng kecap aja yang super simple banget. Tapi di sini tadi aku tambahin daun bawang. Papa paling nanti dipinggir-pinggirin aja bawangnya. Nah, dan di sini aku tuh mau ke puskesmas lagi, mau ke dokter gigi karena kemarin itu kan emang belum bisa ya teman-teman. Aku tuh nggak bisa terus daftar online, dan ini pun sampai sekarang masih belum bisa. Terus aku di sini nunggu security-nya aja, siapa tahu bisa ditolongin sama security atau pas pendaftaran gitu ya teman-teman. Tapi ternyata tetap ini tuh nggak bisa. Aku sampai sekarang ini masih belum bisa berobat terapan ke dokter gigi di puskesmas karena emang harus daftar online dulu ya teman-teman. Sedangkan online itu aku nggak tahu kenapa servernya nggak tahu kayak gimana, pokoknya nggak bisa terus. Dan ini aku balik lagi, nanti kita coba besoknya lagi, pokoknya dicoba terus ya teman-teman. Dan ini pas nyampe rumah aku mau bikinin rapan puding. Di sini ada puding instan. Ini tuh baru pertama kalinya aku beli ya teman-teman. Nah, dan ini untuk pudingnya mau langsung aja aku tuangin ke wadah, kemudian aku tambahkan 2 gelas air mateng. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sebelum dimasak, pokoknya sampai agak larut ya teman-teman. Nanti kalau misalkan udah merata ini bisa langsung dimasak aja. Dan jangan lupa juga untuk diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman, karena takutnya nanti mengkerak gitu. Nah, ini kalau misalkan udah mendidih itu tandanya pudingnya udah mateng. Puding instan ini gak perlu ribet-ribet nyiapin gula atau susu karena ini tuh udah komplit ya teman-teman. Ini tuh udah tinggal masak aja, tinggal disajiin kayak gini. Dan ini untuk satu bungkus bisa dapat 2 cup atau 2 toples kecil kayak gini ya teman-teman. Pudingnya biar lebih enak dimakannya, ini mau aku taruh dulu di kulkas sambil nunggu pudingnya ngeset dan sambil nunggu pudingnya dingin bisa dimakan. Ini aku mau langsung aja beres-beres di bagian dapur aku ya teman-teman. Nah, di sini aku mau geser-geser dulu perabotannya. Sebenarnya ini aku bingung juga sih kalaupun mau geser-geser karena tetap posisinya begitu-begitu juga ya teman-teman. Nah, di sini biar agak ganti aja suasananya lebih baru ya, walaupun nggak terlalu banyak perbedaan ya teman-teman. Terus di sini juga aku mau lap-lapin dulu karena di sini tuh kelihatannya aja rapi, kelihatannya aja bersih, tapi jujur ya ini tuh banyak banget debu. Jangankan yang seminggu sekali nggak aku bersihin, setiap hari aku bersihin aja tetap ini tuh selalu berdebu ya teman-teman. Gak tahu kenapa, mungkin dari atas tuh debunya emang pada banyak banget berterbangan gitu ya. Nah, dan di sini aku mau lap-lapin aja, aku rapi-rapihin. Terus ini untuk kerak ungunya aku pindahin aja ke sini ya teman-teman biar berdekatan. Tapi sebelum itu di sini untuk apa ya, ini untuk lap meja atau taplak meja ya, ini aku mau bersih-bersihin dulu ya. Sebenarnya ini aku pengen ganti tapi masih belum ada buat gantinya ya teman-teman. Aku tuh ada satu lagi tapi emang nggak bisa dipakai tutup semuanya, jadi cuman pinggir-pinggirannya aja. Dan aku tuh pengen yang full nutup kayak gini ya teman-teman. Nah, karena ini tuh nggak muat, jadi aku geser-geser aja si rak yang satunya, walaupun ini menonjol ya, maksudnya tuh kayak nggak cukup di mejanya juga. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting ini kelihatannya tuh rapi ya teman-teman, nggak berantakan, nggak semrawut kayak tadi. Nah, ini untuk rak perbumbuan mau aku taruh di atas lagi, ini kembali ke setelan awal ya teman-teman. Oh ya, di sini tuh aku sebenarnya masih gondok banget karena tadi aku belum bisa berobat rapan ke dokter gigi, karena kan gigi rapan itu si gusinya kayak bengkak ya teman-teman. Terus karena giginya rapan itu karies gitu, udah item-item ya. Aku tuh pengen konsul aja, kalau misalkan bisa dicabut ya mendingan dicabut aja biar nanti numbuh giginya juga bagus ya teman-teman. Nah, tapi karena masih belum bisa ke dokter gigi, aku tuh masih gondok nih sampai sekarang. Karena udah 2 kali aku bolak-balik masih tetap nggak bisa. Dan aku tanya sama security-nya kalau misalkan nanti di rumah ini nggak bisa lagi gimana. Terus kata security-nya nunggu besoknya lagi ini dicoba, siapa tahu bisa. Dan ini tuh sebenarnya udah video yang kemarin ya teman-teman, aku tuh udah nyoba lagi tapi ternyata masih belum bisa, nggak tahu kenapa. Dan ada tulisannya tuh server sibuk atau enggak, kayak datanya rapan tuh nggak ada. Terus aku nanya sama security, katanya karena mungkin anak ibu belum pernah daftar berobat di
di sini ya. Justru itu karena saya belum pernah daftar berobat di sini, gimana caranya nih biar ada datanya di sini. Kalau misalkan online itu nggak bisa, kira-kira offline bisa atau enggak? Dan jawabannya itu nggak bisa, ini tuh harus tetap online ya teman-teman. Nah dari situ aku tuh udah kesel banget ya. Ini kalau misalkan online nggak bisa, solusinya gimana? Solusi terakhirnya gimana? Masa anak saya tuh nggak bisa berobat terus ke sini ya teman-teman? Dan ternyata nggak ngasih solusi lain ya teman-teman, tetap harus online ya. Padahal itu udah 3 aplikasi aku pakai dan tetap nggak bisa, nggak tahu salah di apanya ya teman-teman. Aku juga udah minta tolong sama orang yang biasa suka daftar online gitu lah ya teman-teman. Kalau mau berobat tetap mereka juga nggak bisa. Nah jadi sampai sekarang aku masih belum ada solusi nih kalau misalkan nggak bisa online, offline pun tetap nggak bisa. Padahal di situ aku tuh nggak pakai BPJS sama sekali ya teman-teman, cuman karena aku milihnya di puskesmas kan biar lebih ringan ya, walaupun nggak pakai BPJS. Kalau misalkan di dokter spesialis itu kan lebih mahal lagi ya teman-teman kalau yang umum kayak gitu. Jadi emang aku sengaja milihnya di puskesmas, tapi ternyata untuk berobat di puskesmas itu nggak segampang yang aku bayangkan. Ini tuh bener-bener sulit banget kalau misalkan kita nggak bisa online ya. Dan aku juga nggak tahu kenapa nggak bisa. Nanti aku bakalan terus coba lagi karena aku penasaran juga ini apanya sih yang bisa bikin nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Oke lah, di sini walaupun aku masih gondok, aku lanjutin aja buat beres-beresnya karena di sini tuh cucian piring aku juga udah numpuk. Tadi aku sebelum ke puskesmas aku memang belum sempat beres-beres rumah ya teman-teman, karena dari semalam tuh aku nyoba terus tuh buat daftar online berobat ya teman-teman. Walaupun ujung-ujungnya nggak bisa. Dan kalau menurut aku seharusnya sih ini ada solusi lain ya selain online kalaupun kita mau daftar di itu puskesmas. Dan aku tuh udah nyoba ke 2 puskesmas ya teman-teman, ya pokoknya yang deket di sini deh, puskesmas kelurahan sama puskesmas yang deket rumah juga ya teman-teman. Kalau untuk ke kecamatan aku belum pernah nyoba ya karena lumayan agak jauh juga dari rumah aku. Udah gitu kan aku juga kemarin naik Gojek ya teman-teman, aku nggak dianterin sama papanya Rapan karena papanya Rapan juga lagi kerja. Nah harusnya sih bisa offline juga ya, kalau misalkan online nggak bisa. Nah kalau misalkan kayak gini kan jadi ribet yang mau berobat itu, kalau harus nunggu jaringan atau nunggu online atau nunggu apanya sih yang salah gitu ya teman-teman. Kan kita mau berobat ya, aku tuh pikir kalau misalkan online nggak bisa, seenggaknya bisa offline lah karena ini kan udah solusi terakhir gitu ya teman-teman. Walaupun aku harus nunggu antrian dari yang online sebelumnya, terus misalkan aku nunggu antrian belakangan juga nggak apa-apa sih, yang penting bisa berobat gitu sih kalau menurut aku. Tapi ternyata tetap gak bisa ya, jadi nggak ada solusi lain selain online. Susah juga ya kalau begini, makanya nih aku masih belum bawa Rapan berobat nih kemarin, tapi udah sempet aku bawa ke klinik ya teman-teman. Tapi itu kan bukan dokter gigi, itu dokter umum, dan itu tuh cuma dikasih obat anti nyeri, vitamin sama anti peradangan gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk gigi kan emang harus tetap ke dokter gigi karena yang udah paham bener ya, biar gak salah-salah juga. Terus kalau misalkan harus ada tindakan juga kan kalau udah sama dokter gigi udah tenang ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya untuk dubbing aku kali ini lumayan sedikit berisik karena di sini tuh lagi hujan deras banget. Tadinya aku mau dubbing entar aja jadi kalau misalkan hujannya udah berhenti, tapi kalau misalkan di entar-entar biasanya aku orangnya mageran. Dan kalau udah mager ini video nggak bakalan ke up ya teman-teman, nggak bakalan dubbing, udah aja scroll handphone ya. Nah teman-teman, di sini aku mau beres-beres dulu di dapur. Alhamdulillah nih untuk geser-geser perabotannya udah beres. Terus di sini aku tinggal beresin di kolong meja. Nah padahal di kolong meja ini aku tuh nggak naruh apa-apa sama sekali ya teman-teman. Tapi ternyata ini sampahnya sebanyak ini ya, saking nggak aku beres-beresin. Karena aku tuh kalau nyapu emang jarang banget nyapuin kolongnya ya. Biasa ya teman-teman, aku tuh kalau nyapu yang kelihatan sama mata aja gitu. Kalau yang nggak kelihatannya ya udah dinanti-nantiin aja. Nah oke, karena di sini Rapan katanya udah lapar. Ini kan aku udah beres-beres juga nih, aku mau nyiapin dulu Rapan. Terus barusan aku beli aja karena aku ini masak belum mateng karena emang belum dimasak.
Nah teman-teman, di sini aku mau bikinin Ravan bobor kangkung ya. Ini tuh baru pertama kalinya aku bikin karena bingung juga gitu ya, ini mau masak apa. Dan kebetulan di kulkas itu masih ada stok kangkung, walaupun sedikit nggak apa-apa nih, cukup kalau buat kita ya teman-teman. Karena kan di rumah juga cuma berdua. Nah teman-teman, di sini untuk bumbunya udah aku masukin. Tadi sebelumnya udah aku didihin air juga. Terus ini untuk kangkungnya udah aku cuci bersih, aku potong-potong. Terus aku masukin juga dan tambahkan bumbu yang lainnya ya teman-teman. Pokoknya ini sesuai selera aja sih kalau bumbunya. Dan ini aku tambahkan juga 1 bungkus kara atau santan instan. Nah teman-teman, di tempat aku kara lagi mahal banget ya. Bukan kara aja sih, kelapa aslinya juga lagi mahal banget. Dan di tempat aku tuh harganya udah 6.000, 7.000, 8.000. Pokoknya ini 6.000 tuh udah warung yang paling murah kayak agen gitu ya teman-teman. Kalau untuk warung-warung biasa tuh udah 7.000, 7.500. Nih di teman-teman gimana, sama nggak ya? Untuk kara atau kelapa tuh lagi pada mahal. Pokoknya lagi pada naik daun deh untuk sekarang ini. Nah teman-teman, di sini ada Rapan, dia lagi seneng bantuin aku. Ya udah aku biarin aja. Dan ini lagi bantuin nyuci piring, tapi ini nggak aku tinggal ya, ini aku temenin juga di sampingnya. Takutnya kan ada yang pecah, takutnya celaka juga ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia mau belajar. Karena aku kan nggak nyuruh, tapi dia pengen. Nah abis itu aku mau nyuapin Rapan lagi, karena ini tuh kan udah sore banget ya teman-teman. Kalau tadi aku masaknya kan siang pas pulang dari puskesmas ya teman-teman. Kalau ini udah di sore hari, dan itu tuh Rapan masih aja nyuci piring. Terus aku panggil ya, kata aku udah deh, karena itu kan udah tinggal sedikit lagi, tapi katanya ntar aja mah, nunggu beres. Nah ini aku menyuapin Rapan dulu. Abis itu di sore hari, ini udah sekitar jam setengah 6 ya teman-teman. Aku tuh bingung nanti malam mau ngasih Rapan makan apa. Terus Rapan itu lagi pengen makan ayam. Terus ini kita jalan kaki karena Rapan mintanya ayam kriuk. Tapi pas udah nyampe ayam kriuk dia nggak mau ya teman-teman. Dia maunya ayam bakar atau ayam goreng. Akhirnya kita jalan kaki sampai jauh banget nih ya ke depan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting dia seneng deh. Oke teman-teman, di sini aku pesennya langsung dibawa aja karena nggak dimakan di sini. Tadi kan aku juga udah makan. Ini paling buat nanti makan malam. Dan di sini tuh hujannya makin deras banget ya teman-teman. Ini teman-teman bisa dengar sendiri kan. Ini dubbing aku berbalapan sama hujan, sama suara hujan. Mohon maaf ya teman-teman karena berisik. Nah ini kita udah nyampe di rumah. Terus untuk makanannya Rapan malahan tetap pengen langsung dibuka. Katanya nggak mau nanti-nanti, pengen makannya masih anget-anget. Ya udah. Dan ini tuh semenjak Rapan minum vitamin loh teman-teman, nafsu makannya alhamdulillah jadi nambah ya. Nah oke, sampai di sini dulu ya video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.